Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kesehatan, baik jasmani maupun rohani, kita semua tentu mendambakan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan jiwa yang damai. Namun, kenyataannya, setiap orang pasti pernah mengalami sakit, baik dalam bentuk fisik maupun emosi. Sakit fisik seringkali membawa kita kepada rasa lelah dan putus asa, sementara sakit rohani dapat menjauhkan kita dari damai sejahtera yang Tuhan tawarkan. Pada saat-saat seperti inilah iman kita diuji. Adakah kita bersandar penuh kepada Tuhan saat tubuh kita lemah dan jiwa kita goyah? Apakah kita tetap percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kita, baik melalui mujizat langsung maupun melalui proses yang panjang? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga ayat 7-12 yang berkata demikian. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat ini memberi kita gambaran yang jelas mengenai betapa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Orang banyak berduyun-duyun datang dari berbagai daerah untuk mencari kesembuhan dari Yesus. Mereka berdesak-desakan hanya untuk dapat menjamahnya, karena mereka percaya bahwa satu sentuhan saja darinya mampu mengubah kondisi mereka. Saat kita membaca ayat ini, kita harus ingat bahwa kuasa Yesus untuk menyembuhkan tidak terbatas pada masa lalu. Kuasanya masih berlaku hari ini bagi kita yang percaya. Apa yang kita butuhkan adalah iman yang kuat dan penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Semua orang tentu berharap
selalu sehat jasmani dan rohani. Namun, semua orang pasti pernah sakit. Hal yang dilakukan saat sakit adalah segera berobat. Sekiranya sakit kita ringan, maka kita cukup beristirahat, makan yang bergizi, dan kita akan segera sehat kembali. Tetapi jika sakit kita berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pemulihan, di saat itulah iman kita diuji. Segala upaya akan kita lakukan agar beroleh kesembuhan, baik itu melalui pengobatan secara medis maupun berdoa sungguh-sungguh memohon kesembuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita dengan penyakit, seringkali kita mulai merasa putus asa dan bertanya, mengapa Tuhan tidak segera menyembuhkan? Namun, inilah saat di mana kita dipanggil untuk memperkuat iman kita dan mempercayakan setiap keadaan kita kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak hanya berkuasa atas kesehatan fisik kita, tetapi juga atas seluruh hidup kita. Kadang Tuhan memakai penyakit untuk membawa kita lebih dekat kepadanya, untuk menguji iman kita, dan untuk mengajar kita tentang ketergantungan kepadanya. Oleh karena itu, acara seperti kebaktian kesembuhan selalu didatangi oleh peserta yang sangat banyak. Semua yang datang mengharapkan kesembuhan ilahi. Persoalannya, apakah semua yang datang mendapatkan kesembuhan? Malahan, banyak di antara mereka yang tetap harus bergumul dengan penyakitnya. Pada bacaan kita, Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya melakukan banyak mujizat kesembuhan. Ia menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, dan sebagainya. Oleh sebab itu, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan jamahan Tuhan dan kesembuhan dari penyakit mereka. Bahkan bila mana ada roh-roh jahat di antara mereka, mereka jatuh tersungkur dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Artinya, ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas manusia. Dari hal ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu berkarya dan menyembuhkan manusia atas segala penyakit. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasa-Nya sama, baik dahulu maupun sekarang. Saat kita menghadapi penyakit atau kelemahan fisik, kita perlu mengingat bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Terkadang kesembuhan datang segera, namun terkadang Tuhan memilih memberikan kekuatan dan kesabaran untuk melewati proses penyembuhan yang panjang. Yang penting adalah kita tetap memegang teguh iman dan berharap penuh kepada Tuhan, mengetahui bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus senantiasa terjadi pada kita yang percaya. Sekiranya kita mengalami kelemahan, penurunan kesehatan fisik, atau sakit yang cukup lama, hendaknya kita tetap berdoa dan berharap pada Tuhan, memohon pertolongan-Nya atas segala sakit penyakit yang kita alami. Setidaknya, saat sakit adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekiranya ada kesembuhan ilahi yang terjadi pada hidup kita, kita bersyukur atas segala mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Sekiranya sakit itu tetap ada, maka kita juga patut bersyukur karena Allah tetap memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan dalam menghadapinya. Percayalah, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Berdoalah dan milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Kesimpulan renungan pada malam hari ini. Iman adalah kunci dalam menerima kesembuhan dari Tuhan. Meski kadang kesembuhan tidak datang seperti yang kita harapkan,
tetapi iman kita kepada Yesus Kristus tetap harus kuat. Kita dipanggil untuk selalu bersyukur, baik ketika kita disembuhkan maupun ketika kita diberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Percayalah bahwa kasih dan kuasa Yesus tidak pernah berubah dan Dia selalu hadir dalam setiap pergumulan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena kami dapat belajar dari firman-Mu tentang kuasa kesembuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa lemah, baik secara jasmani maupun rohani. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala penyakit dan kelemahan kami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, yang saat ini sedang sakit, mengalami pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa kegelapan, iblis, bencana alam. Tuhan jauhkan dari semuanya hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.